Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semoga semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Novika Santia dengan NIM 2210842004. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Dr. Henry Koswara SIP MSOC SC dan Ibu Rozida Teno Putri Hanida SIP MPA. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya. Baiklah, tanpa memperlama mukadimah, saya akan langsung memberikan presentasi terkait sidang skripsi saya yang berjudul Strategi Penanggulangan Kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Penelitian saya ini dilatar belakangi karena terjadinya kebakaran yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Yaitu pada tahun 2024 tercatat sekitar 20.427 kasus kebakaran dan 56.243 operasi penyelamatan non kebakaran di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material berupa kerusakan bangunan, infrastruktur dan aset ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan korban jiwa. Berdasarkan besarnya risiko dan dampak yang ditimbulkan, menjadikan penanggulangan kebakaran sebagai kebutuhan perlindungan penting bagi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kebakaran merupakan bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menjadi salah satu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya bertugas untuk melakukan pemadaman, tetapi juga memberikan layanan respon cepat, penyelamatan dan evakuasi korban, pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat, serta investigasi pasca kebakaran. Selain itu, Kota Padang sebagai kota terbesar di Sumatera Barat memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana dan kebakaran. Tingginya jumlah penduduk, kepadatan pemukiman, serta status Kota Padang yang termasuk kategori risiko bencana yang tinggi. Menurut IRBI, 2024 Kota Padang berada pada kategori risiko tinggi dengan skor 155,96. Kondisi ini menuntut strategi penanggulangan yang komprehensif, terukur, dan responsif. Terlihat pada grafik terjadinya kenaikan tajam kejadian kebakaran dan penyelamatan di Kota Padang yang menggambarkan semakin luasnya peran dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api tetapi juga meliputi berbagai bentuk penyelamatan. Terlihat dari tahun 2021 jumlah kejadian kebakaran itu sekitar 167 dan tahun 2024 itu sekitar 245. Sedangkan untuk jumlah penyelamatan itu tahun 2021 301 dan meningkat menjadi di tahun 2024 itu sekitar 1.148 kejadian. Selain itu di Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi yaitu terlihat pada grafik yaitu 47 kasus pada tahun 2024, naik signifikan dari 29 kasus pada 2023 kemudian baru disusul oleh Kecamatan Padang Barat. Berdasarkan data, penyebab kebakaran juga didominasi oleh korsleting listrik yang mencapai 150 kasus pada Januari hingga Agustus 2025. Di sisi lain, kasus kebakaran yang terjadi di Kota Padang paling sering ditemukan pada kategori bangunan perumahan yang menunjukkan bahwa kawasan pemukiman menjadi paling rentan terhadap insiden kebakaran. Salah satu kasus besar kebakaran yang terjadi pada tahun 2025 yaitu kebakaran pabrik karet PT Teluk Ulas yang menimbulkan kerugian hingga 7 miliar dengan waktu pemadaman mencapai 17 jam, yang memperlihatkan masih tingginya tantangan dan dalam kesiapsiagaan sarana dan prasarana serta koordinasi di lapangan. Selain itu, penanganan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran itu menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan personel, anggaran, jumlah armada yang tidak ideal, serta tidak kurang atau tidak tersedianya sarana khusus untuk menjangkau bangunan bertingkat, serta akses menuju lokasi kebakaran yang sering terhambat oleh kemacetan dan kondisi jalan yang sempit. Selain itu, ketersediaan hanya 6 pos pemadam dan 1 markas komando belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.
Berdasarkan standar teknis, jangkauan pelayanan ideal dengan radius 7,5 km dengan waktu tempuh 15 menit. Dan hal ini belum terpenuhi untuk semua wilayah manajemen kebakaran atau UMK. Hanya 6 UMK yang saat ini aktif dan menjangkau area Kota Padang dengan 6 pos dan 1 mako, yang mana hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pelayanan dan tingginya risiko keterlambatan dalam penanganan kebakaran. Meskipun demikian, capaian respon time yaitu rata-rata 6,8 menit pada tahun 2024 dan 8,3 menit tahun 2025 yang menunjukkan komitmen Damkar dalam menjaga kualitas layanan. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian tentang strategi penanggulangan kebakaran menjadi penting untuk dianalisis. Rumusan masalah dalam penelitian saya itu bagaimana strategi penanggulangan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam menanggulangi kebakaran, dan manfaat teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen strategi organisasi publik. Dan untuk manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam memuluskan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penanganan kebakaran. Di sini saya menggunakan 4 tinjauan pustaka, yaitu dari Ahmad Kanza Akbar Bakas dan Wahidin Septa Zahran pada tahun 2022, dan Edra Faiz Al dari tahun 2022, Wendy Marbun tahun 2024, dan Lutfiatun Anissa Herayanti pada tahun 2023. Teori di sini saya menggunakan teori strategi Morgan pada tahun 2029, yang mana terdiri dari 5 variabel. Yang pertama yaitu ada purpose satu tujuan, yang kedua environment atau lingkungan, yang ketiga direction atau pengarahan, yang keempat action atau tindakan, yang kelima pembelajaran. Untuk skema pemikiran saya dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 24, dan kemudian ada Permendagri nomor 114 tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Padang nomor 73 tahun 2022. Selain itu, skema pemikiran ini juga terjadi karena adanya peningkatan kasus kebakaran Kota Padang tiap tahun, sementara sarana prasarana, personil, distribusi pos yang tidak merata, dan anggaran yang terbatas. Selain itu, adanya kendala dalam akses ke lapangan, namun waktu tanggap meningkat dan tidak melampaui 15 menit. Adanya kesenjangan antara kebutuhan penanggulangan kebakaran dengan kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Yang mana nanti dalam latar belakang ini akan diolah dengan strategi publik oleh Guf Morgan pada tahun 2009. Selanjutnya untuk definisi operasional, saya menggunakan 5 variabel oleh Morgan. Yang pertama yaitu purpose ada tujuan dengan 2 indikator, ada identifikasi kebutuhan publik dan keselarasan tujuan dengan kebutuhan publik. Variabel kedua yaitu lingkungan dengan indikator konteks internal dan eksternal. Variabel ketiga yaitu pengarahan dengan indikator kejelasan sasaran dan penentuan prioritas tindakan. Yang keempat yaitu variabel tindakan dengan indikator sikap kepemimpinan dan tindakan yang berlandaskan pada kebijakan dan program. Kemudian variabel kelima atau pembelajaran yaitu dengan indikator keberhasilan yang dicapai dan hambatan yang dihadapi. Dalam metode penelitian, saya menggunakan pendekatan dan desain penelitian kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan, saya menggunakan purposive sampling atau berdasarkan kriteria. Dalam peranan peneliti, di sini berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian. Untuk proses penelitian, yang pertama yaitu pengurusan surat izin, yang kedua pengamatan awal dan studi literatur, yang ketiga wawancara dengan pihak terkait, dan yang keempat mengumpulkan data awal penelitian. Untuk unit analisis yang menggunakan lembaga yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Untuk teknik analisis data yang dilakukan yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyediaan data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Untuk teknik Kempson data saya menggunakan triangulasi sumber. Untuk deskripsi lokasi, Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang juga memiliki luas wilayah daratan sekitar 694,96 km² dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Koto Tangah yang mencapai 232,25 km² atau sekitar 33,42% dari total wilayah Kota Padang. Dilihat dari letak geografisnya, Kota Padang berada di pesisir barat Pulau Sumatera dan memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Secara administratif, kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Kemudian untuk lokasi selanjutnya itu di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang,
yang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam sub urusan kebakaran dan penyelamatan, di mana bidang ini terdiri dari 3 bidang, yaitu sekretariat, bidang proteksi dan pengujian, dan bidang operasi dan sarana prasarana. Hasil dan tujuan Hasil dan temuan analisis data saya yang pertama yaitu dengan variabel purposes atau tujuan. Untuk indikator pertama yaitu identifikasi kebutuhan publik. Yang mana pada aspek identifikasi kebutuhan publik, Dinas Pemadam Kebakaran telah memetakan kebutuhan masyarakat berdasarkan tingkat kerawanan dan karakteristik kelompok sasaran, serta mengidentifikasi kebutuhan utama masyarakat berupa rasa aman, perlindungan jiwa, dan perlindungan harta benda dari risiko kebakaran maupun kondisi darurat lainnya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terkait pemadaman kebakaran, tapi juga edukasi, pencegahan, dan layanan penyelamatan. Hal ini terlihat dari data tahun 2025, di mana Damkar menangani 313 kejadian kebakaran dan 1.686 kejadian penyelamatan non-kebakaran. Temuan ini menunjukkan bahwa Damkar telah dipersepsikan masyarakat sebagai institusi yang memberikan perlindungan dan respon terhadap berbagai kondisi darurat, sehingga kebutuhan publik terhadap rasa aman menjadi dasar utama dalam penentuan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu indikator kedua, keselarasan tujuan dengan identifikasi publik. Damkar memiliki 2 tujuan strategis, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif. Yang kedua yaitu meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, di mana tujuan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan pelayanan kebakaran yang cepat, responsif, dan mampu memberikan perlindungan terhadap jiwa maupun harta benda. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kompetensi personal, kerjasama lintas instansi, serta berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kebakaran. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga telah mengacu pada SPM Permendagri nomor 114 tahun 2018 yang meliputi respon time, pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pemberdayaan masyarakat, kemudian pendataan dan investigasi pasca kebakaran. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan keselamatan, perlindungan, dan ketahanan terhadap risiko kebakaran secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu variabel kedua, yaitu lingkungan. Indikator pertama yaitu ada konteks internal, di mana konteks internal ini terbagi dalam 3 sub lagi, yaitu yang pertama sumber daya manusia, di mana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang memiliki 200 pegawai yang terdiri dari 47 PNS dan 153 P3K. Yang mana dari sisi organisasi, pembagian tugas pelatihan dan disiplin kerja telah berjalan cukup baik melalui sistem Platon, pelatihan internal dan eksternal, serta penerapan reward and punishment. Bahkan kemampuan personal juga dibuktikan dengan prestasi juara 1 National Firefighter Skill Competition atau NFSC tahun 2025. Namun jumlah personal yang tersedia ini masih belum memenuhi standar ideal, yang mana setiap pos hanya diisi 5 personel, sementara standar Permen PU nomor 20 tahun 2009 mengharuskan 6 personel per regu. Selain itu masih terdapat keterbatasan anggaran untuk sertifikasi dan pelatihan, serta ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang tugas pada sebagian pegawai. Untuk secara keseluruhan, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui pelatihan, pengawasan, dan sistem disiplin kerja yang baik. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah personel dan kompetensi khusus masih menjadi tantangan dalam mendukung pelayanan penanggulangan kebakaran secara optimal. Sub kedua yaitu sarana dan prasarana, di mana Dinas Pemadam Kota Padang memiliki 1 markas komando dan 6 pos pemadam kebakaran, serta 16 unit armada pemadam, yang tersebar pada beberapa wilayah manajemen kebakaran atau WMK, di mana untuk menjaga kesiapan operasional juga dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dan peralatan setiap hari. Namun sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai. Dari 10 WMK masih terdapat 4 WMK yang belum memiliki pos pemadam. Sementara dari 16 armada yang dimiliki hanya sekitar 11 unit yang beroperasi secara optimal karena beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Selain itu, Kota Padang juga belum memiliki mobil tangga, padahal kebutuhan penanganan bangunan bertingkat terus meningkat. Secara keseluruhan, Sarpras masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Meskipun demikian, Damkar Kota Padang tetap berupaya menjaga kesiapan pelayanan melalui pemeliharaan rutin dan optimalisasi fasilitas yang tersedia. Sub ketiga yaitu anggaran.
Untuk sumber pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yaitu berasal dari APBD Kota Padang, yang mana pada tahun 2025 total anggaran meningkat menjadi sekitar 22,71 miliar, yang mana lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2024 yang hanya sebesar 18 miliar, yang menunjukkan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Meskipun anggaran dinilai cukup untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, kebutuhan real organisasi masih lebih besar, terutama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sertifikasi pegawai, pengadaan armada, pembangunan pos pemadam baru, serta pembaruan peralatan operasional. Selain itu, inflasi dan adanya kebutuhan darurat di luar perencanaan juga mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, anggaran yang tersedia telah mampu mendukung operasional Dinas Pemadam Kota Padang, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kebakaran secara optimal. Selanjutnya yaitu dari indikator kedua yaitu konteks eksternal. Konteks eksternal juga mempengaruhi pelaksanaan strategi penanggulangan kebakaran melalui aspek politik, ekonomi, serta sosial dan lingkungan. Dari sisi politik, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang memperoleh dukungan melalui RPJMD Kota Padang 2025 hingga 2029, khususnya pada misi ke-6 yaitu menguatkan jaringan ketahanan bencana dan program Padang Sigap. Dukungan ini memberikan legitimasi bagi Damkar untuk memperluas pelayanan keselamatan publik dengan merespon berbagai laporan masyarakat secara cepat dan kolaboratif. Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pengadaan armada, pembangunan pos pemadam, dan pemeliharaan sarana prasarana. Di sisi lain, keberadaan layanan pemadam kebakaran sangat penting untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kebakaran yang dapat mencapai miliaran rupiah. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui retribusi penyewaan mobil pemadam kebakaran yang pada tahun 2025 mencapai 50 juta. Sementara itu dari sisi sosial dan lingkungan, tingginya kepadatan penduduk, pola pemukiman yang padat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, serta perilaku masyarakat yang saat kejadian kebakaran menjadi tantangan utama. Mayoritas kebakaran masih disebabkan oleh korsleting listrik, sementara kerumunan warga dan akses jalan yang sempit sering menghambat proses pemadaman. Dengan demikian, keberhasilan strategi penanggulangan kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkembang di Kota Padang. Selanjutnya itu variabel pengarahan. Pada indikator pertama yaitu adanya kejelasan sasaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang memiliki sasaran strategis yang jelas pada aspek internal dan eksternal organisasi. Pada aspek internal, yaitu adanya target peningkatan kualitas tata kelola organisasi berhasil dicapai dengan mempertahankan predikat SAKIP A dengan capaian 100%, yang menunjukkan bahwa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara akuntabel dan mendukung operasional pelayanan kebakaran. Pada aspek eksternal, Dinas Pemadam Kota Padang menetapkan target 100% pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat baik kebakaran maupun non-kebakaran. Kejelasan sasaran tersebut juga tercermin dari pencapaian respon time sebesar 8,38 menit yang melampaui target organisasi sebesar 8,50 menit, serta seluruh penanganan kebakaran berada di bawah standar waktu tanggap nasional yaitu 15 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan respon menjadi prioritas utama organisasi dalam melindungi keselamatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menyelamatkan 2.425 jiwa pada tahun 2025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran organisasi setelah dirumuskan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Indikator kedua yaitu penentuan prioritas tindakan, di mana Dinas Pemadam Kota Padang menetapkan prioritas tindakan melalui pengalokasian anggaran yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kesiapsiagaan operasional. Dari total anggaran sebesar 22,71 miliar, sebagian besar itu dialokasikan untuk mendukung operasional organisasi, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan armada, serta pelaksanaan program pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran. Untuk prioritas teknik terbesar diberikan pada kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran, yaitu sekitar 2,79 miliar, pengadaan sarana prasarana dan APD yaitu sekitar 2,16 miliar, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat sekitar 337 juta. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menunjukkan kemampuan yang adaptif dalam menyesuaikan penggunaan anggaran dan sumber daya terhadap kondisi kedaruratan di lapangan. Penentuan prioritas tindakan telah dilaksanakan dengan cukup baik karena sumber daya organisasi telah diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap keselamatan publik.
Selanjutnya itu indikator keempat. Pada variabel keempat yaitu indikator pertama yaitu tindakan yang berlandaskan pada kebijakan dan program. Tindakan yang telah dilakukan oleh Damkar terbagi atas tiga, yaitu pendekatan preventif, yang kedua pendekatan represif, dan yang ketiga yaitu pendekatan pasca kebakaran. Untuk pendekatan preventif, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah menerapkan strategi preventif sebagai upaya untuk mengurangi risiko kebakaran sebelum kejadian terjadinya, melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi serta edukasi. Pada aspek pengawasan, Dinas melakukan pendataan bangunan, pemeriksaan, dan pengujian sistem proteksi kebakaran seperti APAR, hidran, alarm, sprinkler, serta jalur evakuasi yang untuk memastikan seluruh perangkat keselamatan berfungsi dengan baik. Sepanjang tahun 2025, pemeriksaan telah dilaksanakan pada 16 gedung publik yang meliputi hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perbankan, dan instansi pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan meminimalkan dampak kebakaran. Selain itu, Damkar Kota Padang juga melaksanakan strategi preventif yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program Damkar Ghost to School, sosialisasi langsung, simulasi kebakaran, praktik penggunaan APAR, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi. Program ini telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Padang dan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran. Meskipun pelaksanaan telah berjalan cukup baik, strategi preventif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, belum lengkapnya data bangunan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, serta masih adanya pengelola bangunan yang belum memenuhi standar sistem proteksi kebakaran. Pada pendekatan kedua yaitu pendekatan represif yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kota Padang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan serta program penanggulangan kebakaran ditetapkan oleh organisasi. Hal ini ditujukan melalui kesiapsiagaan personel selama 24 jam, penerapan standar respon time maksimal 15 menit, serta kemampuan petugas dalam melakukan pemadaman dan penyelamatan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran juga didukung oleh koordinasi lintas instansi melalui layanan darurat 112, kerjasama dengan kepolisian dan pengamanan lokasi kejadian, serta koordinasi dengan PLN untuk menjamin keamanan proses pemadaman. Meskipun demikian, tindakan represif masih menghadapi beberapa hambatan seperti kemacetan lalu lintas, akses jalan yang sempit, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan akses bagi kendaraan pemadam kebakaran, serta belum optimalnya pembentukan relawan kebakaran Redcar akibat keterbatasan anggaran. Namun secara keseluruhan, tindakan represif yang dilakukan telah mencerminkan implementasi kebijakan dan program penanggulangan kebakaran yang berorientasi pada perlindungan keselamatan masyarakat, pengurangan risiko, korban jiwa, dan minimalisasi kerugian akibat kebakaran. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pasca kebakaran, di mana pendekatan pasca kebakaran ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kota Padang yang diwujudkan melalui kegiatan investigasi kebakaran sebagai tindak lanjut setelah proses pemadaman selesai dilakukan. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran, menentukan titik awal muncul api, mendata korban dan kerugian, serta menyusun laporan investigasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, tim investigasi melakukan pemeriksaan lokasi kejadian, mengumpulkan informasi dan korban maupun saksi, serta mencocokkan keterangan yang diperoleh dengan kondisi lapangan. Selain berfungsi sebagai proses pengumpulan data dan analisis penyebab kebakaran, kegiatan investigasi juga menjadi sarana dan edukasi kepada korban dan masyarakat mengenai faktor-faktor pemicu kebakaran, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terulangnya kejadian serupa. Selanjutnya indikator kedua. Pada indikator kedua yaitu sikap kepemimpinan. Kepemimpinan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah dilaksanakan dengan baik melalui penerapan disiplin kerja, pemberian arahan yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap seluruh personel. Kepala Dinas juga secara aktif memimpin apel pagi serta sebagai sarana penyampaian instruksi, evaluasi kegiatan, dan penegakan disiplin pegawai. Sikap tegas terhadap aturan kedinasan menunjukkan komitmen pemimpin dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional, mengingat tugas penanggulangan kebakaran menuntut kesiapsiagaan tinggi serta respon yang cepat dalam situasi darurat. Selain itu, penerapan sistem penilaian kinerja melalui kinerja dan SSO menjadi instrumen pengawasan yang memungkinkan evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara terukur berdasarkan target kerja, kedisiplinan, dan pencapaian tugas masing-masing personel.
Di sisi lain, kepala dinas juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang partisipatif melalui kedekatan dengan personel serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan operasional, di mana pimpinan tidak hanya memberikan perintah tetapi juga memberikan motivasi, dukungan moral, dan perhatian terhadap kondisi personel dalam menjelaskan tugas yang berisiko tinggi. Pada variabel kelima yaitu pembelajaran atau learning, untuk indikator pertama yaitu keberhasilan yang dicapai. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah menunjukkan keberhasilan yang baik dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kebakaran melalui capaian kinerja program sebesar 100%. Keberhasilan mempertahankan predikat sakit A serta kemampuan menjaga respon time di bawah standar nasional. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program yang mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, investigasi pasca kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi seperti Damkar Goes to School dan inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan publik. Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Dinas Pemadam Kota Padang, serta hadirnya inovasi no comments menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam situasi kedaruratan. Proses pembelajaran organisasi juga tercermin melalui pelaksanaan evaluasi rutin pasca operasi yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan menyusun langkah perbaikan pada penanganan berikutnya. Untuk indikator kedua yaitu hambatan yang dihadapi, masih terdapatnya sejumlah hambatan yang mempengaruhi optimalisasi strategi, seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum tersedianya mobil tangga, keterbatasan armada yang layak secara operasional, serta belum meratanya keberadaan pos pemadam pada seluruh wilayah manajemen kebakaran atau WMK. Selain itu, faktor eksternal berupa kemacetan lalu lintas, akses jalan yang sempit, parkir kendaraan yang tidak tertib, serta belum optimalnya pembentukan relawan pemadam kebakaran atau redcar akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pencegahan kebakaran seperti penggunaan instalasi listrik yang tidak aman, kebiasaan membakar sampah sembarangan, dan kurangnya pemahaman mengenai tindakan awal saat terjadi kebakaran turut menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang terus menunjukkan operasi pembelajaran organisasi melalui evaluasi berkala, pengusulan peningkatan anggaran, pengembangan kapasitas personel bersertifikasi, serta upaya perbaikan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penanggulangan kebakaran di masa mendatang. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan secara keseluruhan variabel purposes atau tujuan dan direction merupakan aspek yang paling kuat dalam strategi penanggulangan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang karena telah memiliki tujuan dan arah kebijakan yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, variabel environment atau lingkungan menjadi aspek yang paling menunjukkan kelemahan karena masih terdapat berbagai keterbatasan sumber daya dan tantangan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan strategi. Adapun variabel action atau tindakan dan learning atau pembelajaran telah berjalan cukup baik tetapi masih dipengaruhi oleh keterbatasan yang ada. Sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut agar strategi penanggulangan kebakaran dapat terlaksana secara optimal. Untuk saran, yang pertama yaitu pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan dukungan anggaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Yang kedua yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang perlu melakukan penambahan dan pemerataan pos. Ketiga, Damkar Kota Padang perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi. Yang keempat, Damkar Kota Padang perlu memperkuat pengawasan dan inspeksi terhadap sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Yang kelima, Damkar Kota Padang perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang disarankan untuk membentuk dan pengembangan relawan pemadam kebakaran atau redcar. Demikianlah hasil presentasi saya terkait penelitian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi